Apa kabar Sobat CGTV? Kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang menarik ya. Saya akan membuka dengan sebuah premis lewat sebuah pertanyaan. Benarkah di Indonesia tidak ada diktator mayoritas agama? Nah, kalau kita bicara diktator mayoritas, itu biasanya disandingkan dengan tirani minoritas. Ya, tentunya dua istilah atau terminologi ini berbanding terbalik. Jadi kalau kita artikan secara umum, diktator mayoritas itu adalah dominasi kepentingan mayoritas di atas kepentingan minoritas. Ya, artinya dalam kehidupan sehari-hari, kepentingan minoritas itu diabaikan atau terabaikan. Kemudian sebaliknya, tirani minoritas di mana kepentingan minoritas itu lebih mendominasi dibandingkan kepentingan mayoritas. Nah, dalam konteks ini saya akan bicara mayoritas agama ya, bukan mayoritas kelompok yang lain, misalkan kelompok suku, kelompok ras, etnis, tapi adalah eh, kepentingan kelompok agama. Nah, kenapa saya bicara kepentingan kelompok agama dan kemudian mengkaitkan dengan adanya diktator mayoritas agama di Indonesia? Mau tidak mau, fakta ini sebenarnya ada kasat mata dan bisa dirasakan. Ya, sekarang kita perhatikan beberapa kasus beberapa tahun terakhir ini saja, di mana kepentingan mayoritas agama itu sekarang begitu mendominasi berbagai sektor kehidupan. Misalkan di sektor pendidikan, adanya semacam upaya-upaya penggiringan bahwa sekolah negeri itu mengikuti aturan-aturan agama mayoritas. Misalkan pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri. Ya kalau kita pandang secara normatif jelas itu melanggar undang-undang. Tapi faktanya di lapangan itu sering terjadi dan akhirnya menjadi sebuah permakluman dengan berbagai alasan-alasan yang sifatnya culture, alasan teologis, alasan asasi, akhirnya terbungkus, akhirnya itu menghilang begitu saja. Dan akhirnya diterima sebagai sebuah kelaziman oleh siswa-siswa non-muslim di sekolah negeri di beberapa wilayah tertentu. Tapi kalau di kota-kota besar mungkin tidak, fenomena ini akan cepat misalnya beredar di media sosial atau di media online, tapi mungkin di beberapa wilayah tertentu yang tentu kita ingat misalnya di Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu. Yang kedua adalah dalam hal pengungkapan pendapat. Meskipun secara formal Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 itu memberikan atau menjamin hak setiap warga negara untuk mengungkapkan pendapat. Tapi faktanya di lapangan, kalau kita perhatikan semenjak munculnya media sosial, terutama YouTube, banyak sekali perdebatan-perdebatan antar agama yang sifatnya teologis, historical, ataupun yang sifatnya debat kusir. Nah, ini yang menarik di sini ya. Untuk kita ingat kasusnya Muhammad KC beberapa tahun yang lalu. Dia ditangkap karena dituduh melakukan penistaan agama di channel YouTube-nya. Pada saat yang bersamaan, pihak kepolisian juga menangkap namanya Yahya Woloni, seorang ustadz yang berkali-kali mendiskreditkan atau mengolok-olok ajaran Kristen karena dia bekas seorang pendeta. Ya. Kemudian beberapa waktu terakhir ini juga kembali muncul namanya Ustadz Kainama. Ya, dia juga bekas seorang katanya lulusan teologi, ya, tapi setelah dicek lapangan dia mengakui bahwa dia bukan seorang lulusan sekolah teologi. Berulang-ulang si Kainama ini juga mengolok-olok ajaran-ajaran Kristen, tapi tidak pernah mendapatkan teguran ataupun diproses secara hukum, meskipun juga sudah dilaporkan ke kepolisian, juga beberapa apologet-apologet muslim lainnya. Bahkan mereka di beberapa channel secara terang-terangan mengolok-olok ajaran-ajaran kekristenan.
ternyata tidak pernah mendapatkan perlakuan yang sama apabila itu dilakukan oleh apologet Kristiani. Tentu beberapa waktu lalu kita ingat ada penangkapan terhadap seorang pendeta Yusuf Manupulu gara-gara dituduh menyiarkan berita bohong karena melanggar Undang-Undang UU ITE. Nggak tahu apakah juga dia akan dijerat dengan kasus penistaan agama juga, ya kita belum tahu juga. Apakah nantinya dia juga akan dijerat dengan pasal penistaan agama? Ya, kita belum tahu karena tuntutannya belum sampai ke pengadilan. Nah, sebenarnya ada beberapa apologet Kristiani lainnya yang ditangkap oleh pihak kepolisian, misalkan Gracia Pelo yang ada di Malang, kemudian Yusuf Manupulu, Muhammad KC yang akhirnya juga dihukum penjara kalau nggak salah 5 atau 6 tahun, dan juga ada yang berasal dari Medan, ya Rudi Simamora kabarnya juga ditangkap oleh kepala kepolisian dengan pasal penistaan agama. Yang jadi pertanyaan di sini adalah begitu cepatnya para penegak hukum itu menjerat dengan pasal-pasal entah itu penistaan agama, entah itu penyebaran berita bohong terhadap apologet-apologet Kristiani yang memberikan pendapat mereka atau mempertahankan iman mereka di channel-channel YouTube. Ya, sebaliknya kalau itu dilakukan oleh apologet Muslim, mereka tidak mendapatkan perlakuan apapun ya, bahkan terkesan dibiarkan bahkan disemangati begitu ya. Yang menarik lagi adalah penangkapan terhadap para apologet Kristiani ini seolah-olah mereka diperlakukan seperti seorang teroris yang mengakibatkan orang tewas atau luka-luka ya lewat bom bunuh diri atau lewat yang mengakibatkan orang luka atau tewas dengan bom. Saya perhatikan di sini ada sebuah peristiwa yang paralel ya, di mana beberapa waktu terakhir ini di 1988 itu banyak melakukan penangkapan terhadap teroris-teroris yang memang mereka adalah anggota organisasi Islam radikal atau Islam garis keras seperti JAD, JI, dan entah apa namanya lainnya. Yang terakhir kalau nggak salah kabarnya kan di Lampung itu ada sebuah penangkapan terhadap suatu kelompok teroris yang katanya berafiliasi dengan ISIS juga. Dan mereka jelas-jelas punya tujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Tentunya peristiwa-peristiwa ini membuat gerah beberapa aktivis Muslim yang tergabung dalam sebuah organisasi yang diakui pemerintah. Dan beberapa waktu lalu, organisasi ini ternyata juga disusupi oleh seorang tersangka teroris juga. Nah, apakah ini ada upaya-upaya penggiringan opini untuk membersihkan organisasi itu dari opini publik bahwa sebenarnya organisasi itu terafiliasi juga dengan kelompok-kelompok teroris ya, kita nggak tahu ya. Di balik penangkapan-penangkapan para apologet Kristiani itu ada tangan-tangan yang nggak kelihatan, dan kabarnya disponsori juga oleh organisasi Islam ini yang memang sudah sejak di era Orde Baru sudah eksis dan mendapatkan misalnya wewenang lebih dari pemerintah Orde Baru. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata sekarang ini ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin memproteksi kepentingan kelompok-kelompok ini agar mereka tidak mendapatkan sorotan-sorotan yang negatif. Nah, dan kabarnya organisasi ini juga mempunyai dana yang sangat fantastis sehingga dia bisa menggerakkan para penegak hukum ya dari kepolisian, kejaksaan hingga hakim di pengadilan. Seperti pada kasus MKC ya. Kalau kita cermati kasus MKC beberapa waktu lalu, vonis atau hukuman yang diberikan terhadap MKC dan Wahya Waloni itu jelas sangat timpang, di mana pada awal tuntutan MKC itu dituntut dengan hukuman selama 10 tahun penjara. Sebaliknya, Wahya Waloni hanya dituntut 3 bulan dan akhirnya bebas karena
masa penahanannya itu sudah lebih dari sebulan. Nah, ini kan kasus-kasus seperti ini, fenomena seperti ini semakin menjelaskan bahwa ada sebuah tangan-tangan tersembunyi, di mana tangan-tangan tersembunyi ini bisa dikatakan ada tangan-tangan terselubung yang menyetir para penegak hukum untuk membungkam pikiran-pikiran yang kritis dari kalangan non-muslim. Ya makanya nggak heran sekarang ini banyak terutama di kalangan Kristiani yang kritis itu lebih baik mereka istilahnya pergi ke luar negeri atau mereka minta suaka politik di luar negeri untuk memberikan kritik-kritik dari luar negeri. Karena kalau mereka di dalam negeri pasti mereka tidak aman. Seperti yang terjadi pada Yusuf Manubulu, pada Gracia Pelo, demikian juga kepada Muhammad KC. Diakui atau tidak diakui bahwa di Indonesia ini ada namanya diktator mayoritas agama. Tentu kita juga ingat pada Pilkada 2017 di mana saat itu sebuah organisasi Islam besar itu mengeluarkan sebuah fatwa bahwa tidak boleh ada pemimpin kafir atau pemimpin non-muslim untuk Jakarta. Dan akhirnya fatwa atau keputusan tersebut menjadi pegangan oleh ormas-ormas yang lain untuk melakukan tuntutan secara besar-besaran lewat demonstrasi berjilid-jilid dan akhirnya mengkandaskan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan tuntutan penistaan agama. Nah, pada saat itu juga terlihat sekali ada upaya-upaya untuk menekan pihak penegak hukum dan faktanya memang penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai tangan pertama yang proses hukum untuk kasus-kasus seperti ini tidak mampu untuk menolak keinginan dari kelompok-kelompok ini yang memang mereka sengaja mempolitisir keadaan ini menjadi sebuah keadaan yang genting padahal tidak genting ya. Nah, seperti halnya penangkapan terhadap Gracia Pelo, kemudian juga penangkapan terhadap Yusuf Manubulu itu memperlihatkan bahwa tangan-tangan tak kelihatan ini memang sangat kuat mereka pengaruhnya di kepolisian. Terbukti dari Yusuf Manudlu kayaknya diperlakukan seperti seorang teroris padahal dia tidak membunuh orang atau melukai orang atau melakukan pemboman terhadap rumah ibadah. Gracia Pelo dan Yusuf Manudlu ini ditangkap di mana kepolisian mengerahkan kekuatan penuh lebih dari 10 orang untuk menangkap seorang intelektual. Ini kan sebuah hal yang janggal ya. Kecuali mereka itu teroris bersenjata dan mereka mengorganisir gitu ya. Sebuah kekuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Itu kan berbeda lagi. Kan faktanya mereka enggak. Mereka hanya berbicara di media sosial, di kanal-kanal YouTube, tapi seolah mereka diperlakukan seperti seorang teroris besar. Nah, pada saat penangkapan terhadap para teroris juga, ini ada sebuah kejanggalan juga, di mana ormas ini tidak pernah memberikan statement yang mendukung pemerintah secara tegas. Ya. Bahkan seolah-olah justru memunculkan sebuah istilah namanya Islamophobia. Ya, mereka selalu mengatakan bahwa jangan sampai penangkapan terhadap para teroris dari ekstremis Islam ini menimbulkan Islamophobia. Kasus terakhir adalah penembakan terhadap kantor MUI. Salah seorang tokoh MUI juga mengatakan bahwa ini akan menimbulkan Islamophobia katanya. Gitu ya. Ini sebuah hal yang lucu dan paradoks ya, di mana Indonesia adalah negara dengan mayoritas Islam. Kok ada Islamophobia dari mana gitu? Kecuali itu misalkan di negara-negara mayoritas non-Muslim seperti Eropa, Amerika. Dan itu pun juga Islamophobia itu ada sebab akibatnya, bukan tiba-tiba muncul begitu saja ya. Karena kalau kita perhatikan berita-berita dari Eropa dan Timur Tengah, banyak sekali para pengungsi dari Timur Tengah mereka berduyun-duyun menuju Eropa untuk mencari kehidupan atau kesejahteraan. Ya artinya apa? Di negara-negara Timur Tengah yang
didominasi oleh negara-negara Islam itu tidak memberikan kesejahteraan atau perlindungan terhadap warga mereka sendiri, sehingga akhirnya warga mereka sendiri berduyun-duyun lari ke luar negeri. Nah, dan masalahnya adalah ketika mereka di luar negeri, para pengungsi ini juga banyak menimbulkan masalah. Itu adalah sebuah fakta juga. Dan mereka juga menuntut sebuah kewenangan-kewenangan tertentu terhadap mereka. Mereka juga minta diperlakukan istimewa ya. Akhirnya pasti menimbulkan friksi dengan penduduk setempat ataupun dengan pemerintah setempat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada Islamophobia di Indonesia, itu adalah sebuah lelucon yang tidak lucu. Yang terjadi sebaliknya adalah Kristenfobia ya di Indonesia ini ya. Ada beberapa organisasi itu selalu menghembuskan isu-isu kristenisasi. Ya. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa terjadi namanya banyak orang yang pindah agama dari kalangan Muslim karena adanya kristenisasi. Jadi ibaratnya di Indonesia ini meskipun kita negara yang tidak berdasarkan agama, tapi berdasarkan ketuhanan, tapi dominasi kepentingan mayoritas agama itu sangat kuat. Dan mereka juga sudah masuk ke dalam semua lini kehidupan. Bahkan beberapa regulasi pemerintah pun sudah mereka tunggangin juga. Ya, dan munculnya beberapa beda-beda syariah, kemudian juga munculnya upaya-upaya untuk mensyariahkan beberapa wilayah di Indonesia. Ya. Tapi ini adalah sebuah tantangan bagi kita bangsa Indonesia. Apakah kita mampu mengatasi gejolak-gejolak ini ya? Kalau enggak, pasti kita akan hancur. Ya. Jadi meskipun sekarang ini beberapa tokoh mengatakan tidak ada namanya dominasi mayoritas agama, tapi di lapangan terasa sekali bahwa ada kekuatan dominasi mayoritas agama yang tersembunyi atau terselubung. Nah, contohnya tadi ya kasus-kasus penangkapan terhadap apologet Kristiani yang kritis karena mereka menjawab istilahnya karena mereka menanggapi pendapat-pendapat atau olok-olok dari apologet Muslim yang banyak dikenal gitu, tapi justru mereka yang akhirnya menjadi korban. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.